Sejarah lahirnya Pancasila. 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Banges. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Periode perumusan Pancasila 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, dan kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Periode pengesahan Pancasila. Berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Di setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Sedangkan akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kesatu, sumber historis Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber budaya dan pengalaman bangsa Indonesia.